Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Para mahasiswa beserta PKMU yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana sampai detik ini, sampai hari ini Allah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita. Nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Para mahasiswa yang dirahmati Allah, semoga hari ini kita mendapatkan tambah ilmu, tambah iman, tambah keislaman kita, sehingga hingga kita benar-benar mendapatkan sebuah impian menjadi seorang muslim, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah menuntun kita, menuntun dengan petunjuknya agar kita tetap istiqomah di jalan kebenaran, yakni Islam, hingga akhir hayat kita, sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya orang-orang yang beriman, janganlah engkau mati dalam keadaan tidak berislam. Nah, di sini ayat itu menunjukkan bahwa keislaman itu mengantarkan diri kita menjadi orang yang mendapatkan husnul khatimah. Pertanyaannya adalah bagaimana keadaan atau kondisi keislaman kita, sejauh mana kebaikan keislaman kita itu, atau dalam bahasa lainnya bagaimana kita ibadah kita selama ini, sudahkah sesuai dengan aturan dalam Islam, aturan Islam, ataukah kita masih tidak tahu, atau bahkan kita masih mengikuti cara-cara pikiran-pikiran kita dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, tanpa harus tahu dari mana apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu benar-benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, para mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang materi yang luar biasa tiap hari kita amalkan, yaitu ibadah. Nah, ada dua termin nanti video ini akan kita tayangkan. Termin pertama terkait dengan taharah, kemudian termin yang kedua tentang pelaksanaan sholat atau kaifiyah sholat. Oke, para mahasiswa yang dirahmati Allah, untuk materi yang pertama terkait dengan ibadah. Yang perlu kita pahami sebelum kita memahami tentang ibadah yang kita lakukan, yaitu terkait dengan taharah yang meliputi wudu, tayamum, dan mandi besar. Ada prinsip dalam ibadah dalam Islam yang kita anut ini, bahwa sesungguhnya ibadah yang kita lakukan itu ada sebagai bentuk ketaatan, kepatuhan, atau ketundukan kita kepada Allah. Sebagai ketaatan kita kepada Allah, sesungguhnya ada dua dimensi yang mesti harus kita lakukan di dalam ketaatan itu. Yang pertama, bahwa yang kita lakukan dilakukan dengan sebuah kesadaran, ketulusan, keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Karena tidak mungkin orang dikatakan taat kalau kemudian dia di dalam hatinya masih ada beban, merasa berat dia dalam menjalankan ketaatan itu. Begitu juga dalam aturan-aturan yang dilakukannya, kalau kemudian dia lakukan suatu bentuk ibadah atau aktivitas yang tidak sesuai dengan aturan Allah, maka dia belum dikatakan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu, para mahasiswa yang dirahmati Allah, ada empat syarat yang harus dipenuhi sebelum kita melaksanakan ibadah kepada Allah, termasuk taharah dan sholat yang akan kita laksanakan. Yaitu yang pertama, beribadah hanya kepada Allah
beribadah hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini harus kita dudukkan bahwa Allah di atas segala-galanya. Bahwa Allah adalah fokus kita dalam beribadah itu, bukan yang lainnya. Bahwa ketika kita mengucapkan takbir ketika sholat misalnya Allahu Akbar, maka kita sudah mulai fokus dalam pikiran kita, hati kita itu hanya ada Allah. Begitu juga ketika kita melaksanakan ibadah, maka di situ kita sudah mulai memfokuskan apapun dalam pikiran kita, apapun dalam hati kita, dan tindakan-tindakan yang kita lakukan tentu harus selaras dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Yang kedua, bahwa ibadah yang kita lakukan itu harus dilakukan sendiri sebagai bentuk ta'abud, sebagai bentuk ibadah kepada Allah, tidak menggunakan perantara. Jadi misalnya ketika sholat tidak bisa diwakilkan, tetapi ini adalah sebuah kewajiban individu kita, kewajiban individu yang harus kita lakukan sebagai bentuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ibadah dilakukan secara ikhlas. Nah, ikhlas ini ada dua unsur yang harus kita penuhi, yaitu pertama, nawaitu kita, niat kita, motivasi kita, bahwa niat kita itu benar-benar lillahi ta'ala, artinya semata-mata karena Allah. Kedua, bahwa ikhlas itu maknanya memurnikan apa? Segala bentuk aturan-aturan yang kita lakukan itu tidak lain, tidak bukan, bahwa kita melakukan itu semata-mata karena Allah dan sesuai dengan tuntunannya. Oleh karena itu Pak, kemudian syarat yang keempat harus juga dipenuhi. Jadi tidak cukup dengan ikhlas di dalam hati karena Allah saja, tapi kita harus melihat bagaimana pelaksanaannya, sudahkah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu di dalam wudu, dalam tayamum, mandi besar dan sholat yang kita lakukan tentu harus merujuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana tuntunannya. Ada 3 bahasan yang kita akan bahas, kita akan memahaminya di masalah persoalan taharah, yaitu dimulai dari wudu, tayamum, dan nanti terakhir di materi ini kita jelaskan tentang mandi besar. Nah, tentang wudu, terkait dengan wudu ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Maidah ayat 6 sebagai dasar perintah berwudu. Dari Al-Maidah ayat 6 ini perlu kita perhatikan bahwa ada 4 unsur, 4 rukun anggota wudu yang harus kita perhatikan dan kita sempurnakan, karena ini menjadi bagian dari wudu kita. Artinya ketika salah satu di antara 4 unsur itu kita tinggalkan, kita abaikan, tidak sempurnakan, akan berakibat fatal, yaitu dianggap kita tidak berwudu. Bayangkan para mahasiswa yang dirahmati Allah, ketika wudu kita dinilai oleh Allah tidak sah, bagaimana kita mengatakan sahnya sholat kita? Karena miftahus sholati tuhur, kunci dari sholat kita adalah bersuci. Oleh karena itu sempurnakan suci kita, sebagaimana perintah Allah dari surah Al-Maidah ayat 6 itu ada 4 unsur. Nah, artinya bukan berarti berwudu kita cukup dengan 4 unsur, tidak. Tetapi kita harus melihat bagaimana penjelasan dan praktek ibadah taharah tayamum ini sebagaimana contoh yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita. Nah, ini adalah yang maksudnya dalam hukum fikihnya adalah rukun atau kewajiban yang harus ada dan tidak boleh ditinggalkan. 4 rukun itu adalah membasuh muka. Coba perhatikan saudara-saudara, ketika membasuh muka ada 2 titik yang seringkali kita lupakan. Padahal ini adalah bagian dari muka kita, yaitu yang pertama adalah celah-celah di balik mata kita. Ini adalah bagian dari di mana kita harus membasuh muka. Termasuk yang kedua adalah di bawah janggut di sini. Kita basuh, bukan kemudian hanya sepiok-piok tanpa kemudian memperhatikan anggota seluruh wajah kita. Oleh karena itu ketika kita berwudu, maka sempurnakan seluruh anggota wajah kita itu, dimulai dari atas, kemudian di bawah sampai kiri, kanan, kemudian di bawah janggut kita. Ini adalah bagian dari wajah kita, maka sempurnakan kita itu. Nah, kemudian yang kedua adalah membasuh tangan sampai ke siku. Nah, itu ada batasan. Batasan artinya bahwa ketika Allah sudah memberikan batasan di situ, maka kita harus
mengikutinya, tidak boleh kemudian mengurangi atau menambahin. Misalnya ketika kita berwudu dengan dengan membasuh tangan ini, tidak boleh kemudian sampai pergelangan, karena batasnya adalah siku. Itu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Atau kemudian boleh juga kemudian melebihkan, artinya cukupkan dengan sampai ke siku. Nah, kata ilal marafiki di situ sampai ke siku, artinya ketika kita membasuh tangan itu dari ujung jari, ujung tangan kita itu kemudian sampai ke siku. Itu lebih dahulu utamakan. Misalnya kalau kemudian berapa kali, nah kita lihat bagaimana contoh Rasulullah SAW melakukan berapa kali membasuhnya dan caranya bagaimana. Ini membasuhnya sampai ke siku diperhatikan. Kemudian mengusap kepala. Nah di sini juga begitu, saudara, mengusap kepala. Mengusap itu berbeda dengan membasuh. Kalau membasuh itu butuh banyak air untuk membasahi. Tapi kalau mengusap cukup sedikit air kemudian kita mengelapnya. Jadi cukup dilap atau mengusap anggota kepala kita. Nah, makna kepala di sini tentu bukan tidak sama dengan rambut, karena rambut dengan kepala memiliki makna yang berbeda. Oleh karena itu kita fokuskan kepada apa yang telah ditetapkan Allah, di situ memiliki makna kepala. Maka kepala kita itu yang kita usap. Sebagiankah, setengahkah, atau berapa bagian tertentu? Nah, nanti akan kita lihat penjelasan di dalam hadis Nabi. Karena di banyak kita lihat di masyarakat ada yang kemudian berbeda-beda. Oke, kemudian yang keempat adalah basuh kaki sampai dengan kedua mata kaki. Basuh kaki di sini itu juga ada batasannya sampai mata kaki. Nggak benar kemudian kita lebihkan sampai ke dengkul misalnya, sampai ke lutut di situ. Kita bilang lebih baik ke lutut. Nah, kalau kita bilang misalnya, kita beranggapan bahwa sampai lutut adalah lebih baik. Kalau begitu kita telah menundukkan bahwa nafsu kita, pikiran kita lebih baik daripada Allah dan Rasulnya. Tentu ini tidak akan sebanding. Artinya bahwa Allah dan Rasulnya itu lebih tamak, lebih baik daripada pikiran-pikiran kita. Oleh karena itu meletakkan di sini bahwa membasuh kaki sampai ke lutut. Nah, tata cara lengkapnya adalah bagaimana tata cara berwudu, maka dimulai dengan niat. Nah, niat berwudu terdapat dua kelompok di sini. Coba perhatinya, ada dua kelompok yang memahami tentang niat wudu. Ada yang melafadzkan niat dan tidak melafadzkan niat secara verbal. Nah, kelompok yang pertama yang melafadzkan niat itu ada dua alasan yang seringkali kita dengarkan. Dua alasan itu adalah bahwa niat boleh kita melafadzkannya dengan ucapan tertentu. Nah, itu wudu dan seterusnya itu karena dikiaskan dengan lafaz niat haji. Yang kedua, lafaz itu membantu hati agar bisa fokus. Jadi itu dasar yang berpendapat bahwa melafazkan niat itu boleh karena dikiaskan dengan niat haji. Yang kedua, karena lafaz itu untuk membantu hati agar bisa fokus. Nah, sementara kelompok yang kedua yang tidak melafazkan niat secara verbal, karena berdasarkan hadis riwayat Bukhari bahwa niat itu innamal a'malu binniyat dan seterusnya, itu sesungguhnya bahwa niat bukan tempatnya di mulut diucapkan, tetapi niat itu di hati. Nah, hati tidak ada perlu ucapan. Hati itu al-azmu, kehendak, kesungguhan kita melakukan suatu kesadaran. Jadi kata hati adalah merasakan, mengimani, meyakini. Kalau kata-kata itu ya pekerjaan mulut. Maka kalau kembali kepada pekerjaan hati, berarti hati kita cukup meyakini, mengimani. Kita melakukan dengan sebuah kesadaran, itu sudah masuk kepada niat. Nah, kemudian bagaimana kita menentukan permasalahan ini? Ini penting dengan niat itu. Karena ketika nanti praktek, misalnya pas post-test, ternyata banyak. Sekarang ini mahasiswa tetap ada yang berkeinginan pada pertama, yang kedua tanpa tahu permasalahannya. Nah, ini kita perlu menentukan permasalahannya. Yang pertama, kita harus sepakati bahwa untuk menentukan ini harus ada standarnya. Kalau kita sepakati standar yang sama, insya Allah kita akan menemukan titik temunya. Kalau kita pertama, standar yang kita pakai adalah Nas, Al-Quran, dan As-Sunnah. Kalau kita sepakat bahwa standar yang kita pakai untuk menentukan permasalahan itu selesai, beres, ya. Tapi kalau standar yang sama, jadi susah, tidak akan pernah ketemu.
Oke, kalau kita sepakat bahwa kita pakai standar ini adalah nas Al-Quran untuk menilai menentukan permasalahan tersebut. Yang kedua, kita perhatikan, kalau kemudian kita sudah pakai standarnya Al-Quran dan Sunnah, lalu kita rujuk, kita telusuri di mana Al-Quran hadisnya, adakah keterangan tentang misalnya kelompok yang pertama yang melafadzkan niat secara verbal, lafal-lafal tertentu itu kemudian ditelusuri dalam ayat atau hadis. Ternyata selama ini kita tidak menemukan, tidak ada keterangan satupun ayat atau hadis yang mengharuskan melafadzkan niat. Tidak ada keharusan untuk melafadzkan niat. Itu kalau kita baca rujukan Al-Quran hadis. Jadi tidak ditemukan lafadz yang sah, keterangan tidak dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Karena yang ketiga berkaitan dengan berwudu, misalnya Nabi SAW hanya memerintahkan kepada kita untuk melafadzkan Bismillahirrahmanirrahim. Tawadhu Bismillahirrahmanirrahim. Berwudulah kalian dengan didahului mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bukan dengan nawaitu wudu'a atau wudu dan seterusnya, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Ini sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Oke, kita akan perhatikan bagaimana alur berfikirnya. Nah, ini pakai aklinya. Nah, aklinya jelas bahwa lafaz Al-Quran, lafaz niat tidak ada di dalam keterangan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ada adalah perintah Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Sekarang bagaimana kita pakai nalar kita? Nah, kita pakai alur berfikirnya. Kalau lafaz niat itu dikiaskan pada niat haji. Pertama, kita perhatikan sebagaimana pendapatnya Imam Syafi'i. Cara Imam Syafi'i menggunakan kias, yaitu jika berhubungan dengan hukum muamalah. Kita perhatikan bahwa niat dalam melaksanakan ibadah itu niat untuk muamalah atau niat beribadah. Nah, kalau kemudian muamalah boleh, tetapi kalau kemudian niat dalam ibadah tidak dijelaskan dalam keterangan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memberikan penjelasan jika berhubungan dengan muamalah, niat dilafadzkan itu ditekankan atau dianjurkan. Kedua, jika hukumnya tidak atau belum didapati dengan jelas dari Al-Quran dan As-Sunnah dan ijma sahabat, maka kembali kepada tuntunan Allah dan Rasulnya. Nah, kembali tadi karena niatnya tidak jelas, tidak ada keterangan, yang ada adalah keterangan Bismillah, maka kembali kepada tuntunan Rasulullah tadi, yaitu dengan Bismillah. Itu sesuai dengan cara Imam Syafi'i. Yang ketiga, cara mengkiaskan adalah dengan nas yang tertera dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak benar kemudian mengkiaskan tidak berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya Imam Syafi'i ketika dia mengkiaskan segala sesuatu itu harus menentukan posisinya. Ini ibadah atau muamalah. Kalau ibadah maka tidak ada boleh melakukan kias. Tetapi kalau kemudian dalam masalah muamalah silakan dipakai untuk kias. Kemudian kalau kemudian di dalam ayat jika hukumnya tidak ada kejelasan, maka kembalikan pada Al-Quran dan As-Sunnah dan seterusnya. Oke, mengutip pernyataan Imam Syafi'i berarti tidak ada kias dalam ibadah, gitu kan intinya. Kemudian pendapat dari yang pertama yang masih mengotot melafadzkan niat, ada yang kemudian berpedoman pada alasan yang kedua bahwa niat itu tadi sebuah lafadz untuk membantu hati agar lebih fokus. Pertanyaannya yang kita bisa ajukan adalah bagaimana mungkin gerakan mulut dalam mengucapkan nawaitu dapat membantu agar lebih fokus? Jika kita boleh menggunakan alasan tersebut untuk mengesahkan berbagai aturan dalam ibadah, kita tentu bisa mengatakan bahwa alasannya benar adalah sebaliknya, yaitu hatilah yang menggerakkan mulut, bukan mulut yang menggerakkan hati. Artinya posisinya hati lebih dominan, lebih substansi dari sisi manusianya. Mulut sebagai pekerjaan itu lain selain hati itu. Kemudian yang kedua, di sisi lain seseorang bisa saja mengatakan bahwa akan lebih baik jika bacaan nawai itu, karena tadi tidak ada keterangan dari
Al-Quran dan As-Sunnah diganti saja dengan bacaan ayat Al-Quran. Sebab tidak ada seorang pun yang membantah bahwa membaca Al-Quran merupakan amalan yang lebih disukai dibandingkan dengan bacaan selainnya. Mengapa kita nggak pakai Al-Quran saja? Artinya begitu. Kan Al-Quran lebih baik kan daripada nama itu yang jelas-jelas sudah ada keterangan Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Itu kalau kemudian pakai logika. Nah, melalui perubahan ini sesungguhnya ada sebuah prinsip yang harus kita pahami terkait dengan masalah ibadah. Al-aslu fil ibadah bitahlil hatta yakunu dalil ala tahlil. Bahwa asal dari ibadah itu adalah wajib sehingga sampai ada dalil yang menunjukkan keterangan dari berbadan ibadah itu. Nah, artinya urusan ibadah itu sebuah ajaran yang tidak bisa dipahami dengan rasio. Kami kembalikan tadi bagaimana tuntunan syariat, bagaimana tuntunan Allah dan Rasulnya yang sudah terbuka di dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu kembalikan ke sana semuanya. Tidak menggunakan akal kita dalam masalah ibadah. Nah, persoalan dalam wudu, persoalan dalam tayammum, mandi besar, sholat adalah persoalan ibadah. Maka kembalikan kepada ibadah. Karena nanti ketika kita tidak sesuai dengan aturan agama, maka kembali pada prinsip ibadah tadi, yaitu al-aslu fil ibadah. Bahwa ibadah itu asalnya haram, artinya kita bisa jatuh haram karena tidak sesuai dengan aturan agama. Artinya boleh baru diperintahkan kita melaksanakan ibadah kalau sesuai dengan aturan agama. Oke. Selanjutnya, secara lengkap bagaimana kaifiyah wudu Rasulullah SAW. Secara lengkap di dalam hadis Bukhari, Muslim di sini dijelaskan. Nah, ini kita merujuk, tidak boleh pakai rasio, pakai akal-akalan. Nah, ini contoh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah, nah, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan bahwa didahului dengan Bismillah. Jadi kita dulu tidak perlu mengucapkan nawaitu. Cukup dengan perintah Rasulullah dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama adalah setelah bismillah wa ghasala kaffaihi thalatha marratin. Yaitu, coba perhatikan di situ membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan. Kaffaihi itu telapak tangan ya sampai tangan sampai siku, beda ya dengan basuh si kaki tangan gitu sampai siku. Tapi kalau telapak tangan itu sampai pergelangan. Keduanya bersamaan ketika kita membasuhnya. Berapa kali? Thalatha marratin, 3 kali. Nah, nanti dalam hadis yang lain boleh 1 kali, ada yang 2 kali, 3 kali. Nah, kita melihat dalam hadis ini 3 kali. Coba kita perhatikan 3 kali. Kemudian yang kedua, tsumma tamadmada wastansyaqa wa tankara. Kemudian berkumur, menghisap air hidung, kemudian menghembuskannya. Istinsyaq namanya. Menghembuskannya. Tidak bisa, itu satu paket antara berkumur dan menghisap air hidung. Memang ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan satu-satunya meriwayatkan yang memisahkan antara hidung dan mulut ketika berkumur dan menghisap air hidung, dan itu hadisnya lemah. Sehingga kita tidak memakainya. Dan kita memakai hadis yang lebih kuat yang tidak dipermasalahkan oleh para ulama. Yang ini adalah dasar diriwayatkan oleh hadis Bukhari Muslim, yaitu menyatukan, tidak memisahkan antara berkumur dengan menghisap air hidung. Jadi berkumur menghisap air hidung satu paket, ya. Berapa kali di sini dia disebutkan berapa kali? Minimal 1 kali, kemudian maksimalnya ada yang 3 kali. Karena ada hadis yang maksimalnya 3 kali, ada yang 2 kali, kemudian 1 kali. Ya, berkumur dan menghisap air hidung, kemudian menghembuskannya keluar. Kemudian yang ketiga, tsumma ghasala wajhahu thalatha marratin. Nah, ini disebutkan di dalam ayat Al-Maidah ayat 6. Lagi membasuh mukanya. Berapa kali? Thalatha marratin. Di dalam Al-Quran tadi disebutkan berapa kalinya. Hadis Nabi memberikan banyak penjelasan. Inilah makanya tugas Nabi adalah memberikan penjelasan ibadah yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Diberikan Allah kemudian dijelaskan oleh Nabi. Basuh muka, area muka. Perhatikan bagian-bagian muka kita itu sampai ke ujung ini muka sampai ujung rambut kita, depan kepala itu, kemudian sampai ke bawah janggut kita itu dibasahi. Celah-celah tadi ada 2 tempat, celah-celah di balik-balik mata kita, kemudian di balik celah-celah di bawah janggut kita itu juga dibasuhkan. Jadi sempurnakan di situ. Kita nggak bicara hikmah, kalau hikmahnya sangat banyak gitu. Hikmah diantaranya adalah tetesan terakhir wudhu kita itu adalah sebagai bentuk pengampunan Allah.
Allah mengampuni dosa kita sampai titik terakhir tetesan yang kita pakai untuk berwudu. Setelah kita dalam membasuh muka, itu ada hadisnya. Nah, kita bicara kalau kemudian hikmahnya sangat banyak, nanti ada lain waktunya. Kita tata caranya, sempurnakan ini, sempurnakan, peratakan, membasuh muka, wilayah muka. Kemudian yang keempat, thumma ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi thalatha maratin. Membasuh tangan sebelah kanan ila sampai ke siku, mirfaqi sampai siku. Thalatha maratin, 3 kali. Kemudian thumma al-yusra, kemudian sebelah kiri sebagaimana basuh sebelah kanan. Artinya apa? Bukan kanan kiri, sebagaimana kita lihat, kita praktekkan. Membasuh kanan 1 kali, baru kiri 1 kali, lalu kembali lagi kanan 2 kali, kiri 2 kali, kanan 3 kali, kemudian kiri 3 kali, kanan kiri kayak gerak jalan seperti itu. Bukan. Kalau kita coba memahami hadis ini, jelas sekali bahwa pekerjaan yang kanan itu didahulukan, selesaikan, tuntaskan. Berapa kali di situ disebutkan, sudah jelas batasannya 3 kali. Kalau kemudian kita selesaikan 3 kali, minta dari gitu loh. Sebagaimana kalau kita mau belah kanan, minta dari sebagaimana basuh sebelah kanan gitu loh. Jadi artinya basuh kanan 3 kali, selesaikan, baru sebelah kiri. Minta dari sebagaimana membasuh tangan sebelah kanan. Itu sangat jelas. Jadi bukan kanan kiri ya. Jadi basuh tangan sebelah kanan sampai ke situ, perhatikan begini, lalu balik lagi sampai 3 kali, lalu kemudian dilanjutkan sebelah kiri sebagaimana engkau membasuh sebelah kanan. Oke nih. Kemudian itu memasah habirasi, kemudian membasuh mengusap kepala. Nah, ketika mengusap kepala ini, perhatikan di sini, ini sangat jelas. Di dalam hadis ini tidak disebutkan bagaimana mengusap. Melihat bagaimana Nabi SAW menjelaskan dalam riwayat lain. Artinya sahabat Nabi melihat bagaimana cara Rasulullah mengusap kepalanya. Kita perhatikan bagaimana mengusap kepala itu. Nah, kita lihat teksnya ya. Perhatikan betul-betul cara mengusap kepala. Ada di dari masyarakat kita itu ada yang nunul begini. Ini bukan mengusap, ini nunul gitu ya. Padahal perintahnya mengusap kepala, bukan rambut yang diusap. Nah, Rasulullah SAW ketika musab itu jelaskan di dalam hadis Bukhari itu. Wa masah Rasulullah SAW bi ra'sihi faqbala bi yadayhi wa adbara. Perhatikan di situ. Rasulullah SAW musab kepalanya dengan kedua tangannya. Yang dimaksud kedua tangan ini maksudnya adalah kedua telapak tangan. Nah, karena ada gak mungkin kemudian mengusap dengan tangan, itu gak lazim. Mengusap ini dengan kedua telapak tangan. Jadi mengusap dengan kedua telapak tangannya, maknanya di situ dari muka kepala, karena kepala ini diperintahkan mengusap, paling depan kepala itu yang muka di sini. Kemudian dan dari belakang ke muka. Jadi dari muka ke belakang sampai mana? Di dalam hadis yang berikutnya itu adalah ila qafahu, sampai ke tengkuknya. Jadi bukan belakang saja, tapi sampai ke tengkuk. Itu dibatasi, nggak boleh sampai ke bokong, tapi ke tengkuknya. Ya, dari belakang, dari tengkuk itu maksudnya ke muka. Ke muka itu adalah bagian depan kepala tadi. Nah, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, coba di bawahnya itu. Bata bi muqaddim rasuli hatta dhahaba bihima ila qafahu. Artinya dimulai dari anggota depan kepalanya, depan kepala kita itu, yaitu kemudian hatta dhahaba bihima, sehingga kedua telapak tangan kita ini ila menuju qafahu sampai ke siku, ke tengkuk. Tsumma radafuma, kemudian membalikkan lagi. Apa yang dikembalikan? Kedua telapak tangannya ila makadil ladzi bada minhu, di mana ke tempat mula kita mengusap kepala itu. Jadi depan kepala itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita mengusap telinga? Ada yang bisa kan mengusap kepala, kemudian baru tangan telinganya kanan, baru kiri. Ini kan. Nah, ini yang harus kita kembalikan pada tuntunan Rasulullah SAW. Rasulullah nggak pernah mempraktikkan seperti itu. Nah, itu dari mana? Kalau Allah bisa. Silakan nanti kalau yang berpendapat seperti itu bisa menunjukkan. Adakah kemudian ayat dari hadis Nabi yang menunjukkan syariat harus mengusap kemudian usap tangan ke bawah ini telinganya kanan baru kiri itu. Nah, kita sesuai dengan pemahaman kita, ialah hadis Nabi bisa disebutkan seperti itu.
Rasulullah SAW di dalam musab kepala itu juga menyambungkan dengan bagian telinganya. Jadi kedua telinganya juga ikut diusap. Waktu membasuh birasihi, kemudian Rasulullah musab kepalanya, wa udhunaihi beserta. Ada di situ artinya disertakan, tidak bisa ketika musab kepala. Wa udhunaihi beserta kedua telinganya. Caranya adalah batin bagian dalam telingamu, gitu kan? Ini dengan kedua jari telunjuk. Diusap ini bagian jari telunjuk, mengusap bagian dalam. Wadhahirihima bagian luar kedua telinga kita, bagian luarnya dibahamai dengan ibu jari. Cukup jelas di situ. Jadi ketika kita mengusap kepala itu beserta artinya ya ketika mengusap kepala, setelah itu baru wa'udunai kedua telinganya. Dengan caranya tadi ibu jari mengusap bagian dalam, ibu jari mengusap bagian dalam, kemudian ibu jarinya mengusap bagian luar. Berapa kali mengusap kepalanya? Rasulullah SAW menjelaskan dalam Nasai, Abu Dawud, Tirmidzi, di dalam 3 riwayat itu kemudian dijelaskan wa masaha birasi wahidatan, bahwa mengusap kepala itu tidak 2 kali, 3 kali, tapi cukup sekali. Jadi sekali lagi ketika kita mengusap kepala itu jelas, sangat jelas Rasulullah mencontohkan kepada kita, tidak membuat aturan sendiri. Tadi kembalilah kita kepada tuntunan Rasulullah SAW dalam mengusap kepala. Saya ulangi lagi, dalam mengusap kepala begini caranya. Mengusap bagian depan kepalanya, mulai di situ, kemudian sampai ke belakang, ke tengkuknya. Sampai ke tengkuk, kemudian kembalikan ke tempat semula, di depan kepala itu. Setelah itu baru mengusap bagian kedua telinga kita dengan mulai ibu jari kita masukkan ke dalam untuk mengusap bagian dalam kedua telinganya. Kemudian ibu jari tadi bagian dalam, ibu jari dan mengusap bagian luarnya. Cukup hanya 1 kali usapan. Cukup jelas ya? Oke, kita akan lanjutkan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, yang terakhir adalah setelah mengusap kepala adalah thumma ghasala rijlahu yumna, membasuh rijlahu, kakinya al-yumna sebelah kanan ila ka'bain, sampai ke mata kaki. Dibatasi, ada pembatasan di situ. Kalau sudah ada pembatasan secara spesifik, maka tidak boleh mengurangi atau melebihkan. Mencukupkan dengan sesuai apa yang telah diperintahkan sampai ke mata kaki. Ya, salah kemarin itu berapa kali? 3 kali. Tsumma yusra, kemudian sebelah kiri dari sebagaimana membasuh sebelah kanan. Artinya kalau kanan 3 kali, maka kiri yang sekali. Kalau kanan itu sekali, maka kiri sekali. Bukan bergantian kanan kiri kanan kiri. Jadi kalau kita pilihannya 2 kali, maka yang kiri 2 kali. Bukan bergantian. Gitu. Paham itu ya? Oke, kita lanjutkan. Bagaimana kemudian tuntutan Rasulullah SAW tadi sudah saya sampaikan di awal. Ketika di berwudu itu Rasulullah pernah lakukan berwudunya sekali-kali, semuanya tadi sekali-sekali. Kalau sudah diyakini sempurna, rata airnya ketika membasuh anggota badan, anggota wudu tadi, cukup sekali, silahkan. Karena ada gunanya. Ada yang 2 kali, ada yang kemudian 3 kali. Yang tadi sudah saya sampaikan, yang di hadis tadi itu yang 3 kali. Nah ini ada yang 1 kali, 2 kali. Maknanya apa? Boleh kita melakukan yang minimum sekali. Kalau kita ingin menyempurnakan, bisa yakin supaya tidak ada was-was, maksimalkan sampai 3 kali. Itu contoh Rasulullah SAW. Oke, sekarang bagaimana kita melaksanakan tayamum? Nah, tayamum ini sebuah keringanan bagi kita. Ketika kita melakukan perjalanan, ketika kita sakit, atau kita dalam kendaraan, atau tidak menemukan air, maka kita bisa mengambil rukhsah. Rukhsah itu apa? Keringanan dari Allah, dan Allah itu amat sangat suka kepada hamba-hamba yang ambil rukhsah pada keringanan itu sebagai bentuk cintanya seorang hamba kepada Tuhannya. Oleh karena itu kita ambil rukhsah ini kalau ketika dalam keadaan tertentu tadi. Apa itu tadi? Keadaan sakit, ketika tidak menemukan air dalam perjalanan, atau ketika kita dalam kendaraan. Oke, selanjutnya bagaimana cara tayamum? Itu sangat mudah dan itu sederhana. Cara tayamum ini sebenarnya sama dengan wudu.
sama dengan mandi besar. Artinya ketika kita keadaan junub, boleh kita kalau ketika tidak ketemu air dalam kondisi hal-hal tertentu yang tidak menyebabkan kita jadi bisa berwudu, tidak menggunakan air, maka cukup dengan tayamum. Caranya yang pertama adalah Rasulullah SAW. Coba di situ. Inna makanya fika hakada. Inna sesungguhnya kamu karena adalah adalah apa? Wudu kita itu fika cukup mencukupkan. Lalu itu sambil berkata, Rasulullah kemudian memperhatikan. Gini loh caranya. Fadarabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kafi Allah. Kemudian Rasulullah SAW memukulkan kedua telapak tangannya ke tanah atau ke bumi atau ke debu atau sejenisnya. Ya. Wa nafakha fihima, kemudian meniupkan fihima kepada kedua telapak tangan. Atau bisa dibaskan di hadis yang berikutnya itu bisa dibaskan. Boleh ditiup atau dibaskan begini. Ya, boleh dibaskan, boleh ditiup. Nah, kita pakai tiup misalnya. Tsumma masaha bihima, kemudian mengusap bihima dengan kedua telapak tangannya. Jadi setelah ditiup, kemudian digunakan untuk mengusap wajahnya. Jadi setelah mengusap wajah ini selesai, wakafai, tidak lagi mengambil debu lagi, tak ada keterangan, tetapi lanjut sampai ke kedua telapak tangan. Wakafai itu kafai itu artinya bukan tangan tapi kedua telapak tangan, batasnya tentu sampai pergelangan, gitu ya. Karena ketika musab, perhatikan di sini musab kedua telapak tangannya. Jadi punggung musab dengan telapak tangan kiri atas punggung telapak tangan yang sebelah kanan. Ini ya. Begitu juga sebelah kiri dengan telapak sebelah kanan diusapkan punggung sebelah kiri. Gitu. Setelah itu selesai ini, ya. Selesai. Jadi cukup seperti itu untuk cara bertayamum. Supaya yang diperkuat ingatan kita, saya ingin praktekkan yang kedua untuk cara tayamum. Yang pertama tadi perhatikan, saya ulangi kembali, memukulkan kedua telapak tangannya ke tanah atau ke debu, lalu kita tiupkan atau menibaskannya. Lalu dengan kedua telapak tangannya ini kita usapkan ke muka kita. Dilanjut dengan mengusap kedua telapak tangan, dimulai telapak tangan sebelah kanan dengan diawali punggung kanannya, lalu kirinya selesai. Seperti itu, mudah kan? Jadi ketika kita mengusap telapak tangan jangan dilebihkan, kan ada batasan di situ. Kafai itu maknanya pergelangan, dan pergelangan maknanya sampai ke telapak tangan ini sampai pergelangan, jadi enggak sampai ke situ. Kalau tangan tadi yang bisa dibasuh atau tidak dalam wudhu tadi itu sampai ke situ. Tapi kalau musab dalam tayamum cukup mencukupkan diri kita sampai batas pergelangan. Cukup ya. Oke, di dalam hadis yang kedua caranya terbalik. Ini hadis riwayat Muslim. Di putusan kaki Muhammadiyah memakai dua-duanya ini. Artinya dalam praktek amaliyah kita sehari-hari boleh memilih salah satu di mana kita bisa menggunakannya. Boleh pilih yang pertama, tiup kemudian muka, lalu kedua telapak tangan, atau kemudian yang kedua. Yang kedua ini adalah, coba perhatikan dalam hadisnya tadi. Inna makana yafika an taqula yadayka hakadha thumma daraba bi yadika Allah darbatan wahidatan thumma masa shimal 'ala al-yamin wa dhahira kaffayhi wajhahu. Nah, perhatikan di sini, cukupkan memukulkan kedua telapak tangan kita itu ke darbatan wahidatan, cukup sekali usapan, tidak dua kali atau tiga kali. Itu tidak benar. Rasulullah cukup sekali. Thumma masa shimal 'ala al-yamin, kemudian mengusap punggung telapak tangan sebelah kanan dengan telapak sebelah kiri, diusapkan ini. Nah, kan dari sini di jari. Kemudian al-yamin wa dhahira kaffayhi wajhahu, ya. Kemudian sebaliknya sebelah kiri. Nah, setelah kanan kiri selesai kita mengusapnya, kemudian wajahnya. Berarti maknanya apa? Beda dengan yang pertama diusap, ditiup, lalu mengusap muka, kemudian kedua telapak tangan sampai pergelangan. Tetapi hadis Muslim ini
tidak bertentangan, tetapi memang Rasulullah pernah memperhatikan dan dilihat oleh sahabat Nabi begini caranya, yaitu memukulkan kedua telapak tangan ke tanah atau bumi, kemudian mengusap telapak tangannya mulai dari punggung kanan, punggung kiri, lalu mukanya, selesai. Tidak 2 kali pukulan, cukup satu kali memukul. Demikian itu cara tayamum kita. Mudah-mudahan ya, karena waktunya yang terbatas dan mungkin kan masih ada termin yang kedua terkait dengan masalah mandi janabah, nanti kita akan jelaskan di saat termin yang sholatnya. Untuk termin toharoh kita batasi sampai wudu dan tayamum. Untuk mandi janabah nanti kita akan sampaikan di waktu termin, waktu pembahasan tentang kaifiyah sholat. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bisa menambah, memperbaiki keislaman kita, terutama kaitan dengan wudu dan tayamum. Semoga menjadi sebuah dinilai oleh Allah sebagai amal ibadah yang sah dan kemudian mengakibatkan pelaksanaan ibadah kita lebih diterima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.